rileks, tenang, damai, sadar, tenang, hadir sekarang. Halo Sobat RTD, salam rileks, tenang, damai. Rahayu Sagung Dumadi. Apa kabarnya di sana Sobat RTD? Saya yakin Sobat RTD sekeluarga dan orang-orang di sekitarnya selalu berada dalam kondisi yang rileks dan tenang. Kalau bisa tenang, saya yakin akan lebih mudah mengamati apa yang dipikirkan dan yang dirasakan di dalam hati. Kalau bisa tahu, kalau bisa mengamati apa yang dipikirkan dan dirasakan dalam hati, saya yakin hidupnya akan lebih mudah untuk jauh dari kegalauan. Bolehlah ya galau sebentar, tapi kemudian sadar lagi, tenang lagi, stabil, maju terus. Kemana arahnya? Maju terus. Sesuai dengan apa yang kita percayai, saya percayai bahwa jalan kita maju terus itu adalah jalan suci menuju kepada Tuhan. Sesuai dengan yang sering kita dengar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari Tuhan kembali kepada Tuhan. Oke, Sobat RTD. Kali ini saya ingin sharing mengenai jalan suci. Jalan suci ini adalah jalan yang kita tempuh sebenarnya dari semenjak kita lahir, hidup, dan kemudian nanti mati. Sebenarnya kita ini adalah seorang peziarah. Kemana ziarahnya? Ke arah mana ziarahnya? Bukan kemana-mana. Hanya ke satu tujuan. Kembali kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tapi bagaimana sih cara menuju Tuhan itu? Tentunya diawali dari perkenalan yang seharusnya kita semua, saya pribadi, Sobat RTD, itu sudah lakukan, sudah alami ketika di awal, ketika lahir ke dunia, kemudian menjadi bayi, menjadi anak kecil, menjadi anak besar, kemudian menjadi remaja, kemudian dewasa, kemudian menua, bertambah tua, kemudian mati. Sebenarnya kita menuju ke arah yang satu itu tadi. Cuman ada yang tidak menyadari. Ada yang memilih untuk, nanti sajalah. Nanti ajalah belajar soal itu. Sekarang ingin memperdalam soal duniawi dulu. Memperdalam soal karir dahulu, ingin memiliki karir yang baik, ingin memiliki keluarga yang bahagia, kemudian ingin memiliki, ada yang bilang juga investasi untuk akhirat. Padahal ya menurut saya pribadi, itu semuanya harusnya berjalan simultan. Kenapa bisa begitu? Karena seharusnya yang tadi saya bilang bahwa perkenalan kepada Tuhan itu sesungguhnya adalah awal dari kehidupan, bukan akhir. Tapi sekarang ini menjadi akhir. Ya nggak tahu lah ya. Ada banyak ajaran di luar sana yang dibungkus dengan doktrin-doktrin yang sebenarnya juga dimodifikasi sesuai dengan kepentingan orang-orang atau golongan-golongan tertentu. Tapi kalau saya pribadi menilai bahwa semua jalan itu sebenarnya mungkin ada yang bilang berbeda-beda, tapi menurut saya semua jalan itu sama. Semua jalan itu mengarah kepada Tuhan. Bisa begitu, bisa menuju Tuhan jika kuncinya satu didapatkan, yaitu kita bisa masuk pada kesadaran yang tepat. Tapi kalau kesadarannya baru pada logika, kesadaran diri palsu yang sehari-hari kita alami, maka tentunya perjalanan itu akan jadi ruwet,
karena penuh dengan ego, amarah, keinginan, penuh dengan logika yang akhirnya membuat banyaknya kutub atau adanya kutub positif dan negatif. Kutub positif dan negatif itu terjadi manakala kita sedang ada pada kesadaran logika, kesadaran diri palsu. Tapi jika sudah masuk pada kesadaran jiwa tenang, biasanya yang sejati akan muncul. Semuanya akan menjadi satu. Sudut pandangnya akan melebar. Satu tujuan ini itu akan terlihat manakala kita sudah memiliki kesadaran yang tepat. Kelihatan satu tujuannya, satu titik ujung kemana kita akan melangkah, kemana kita akan mengakhiri segalanya. Itu jika kesadaran kita sudah ada pada kesadaran yang tepat. Kalau saya pribadi, minimal itu ada pada kesadaran jiwa tenang. Jika sudah ada pada kesadaran jiwa tenang, semua sudut akan terlihat. Sudut pandangnya itu akan menjadi lebar, tidak sempit. Lebar, tapi juga mengarah kepada satu titik tujuan. Nah, kalau perjalanan suci, ziarah suci kita, itu sebetulnya dimulai dari harusnya ya, dari dalam diri dulu, kenal Tuhan dulu, masuk pada kesadaran Tuhan di dalam diri dulu, yang kemudian itu melangkah keluar, masuk pada lapisan-lapisan jiwa, mulai dari diri sejati, jiwa tenang, diri palsu, kemudian logika, baru keluar mengalami kehidupan. Tapi sekarang jadinya terbalik, dari luar ke dalam. Kenapa bisa begitu? Nggak tahu lah ya. Pengajaran kita jadi berbeda ini sekarang. Karena itu tadi, ada banyak hal di luar sana yang dikondisikan gitu. Tapi oke lah, tidak kita bahas saat ini. Yang kita bahas adalah ziarah suci, perjalanan suci ini, yang akan saya share ceritanya begitu. Nah, yang sekarang terjadi, yang umum terjadi, umum di luar terjadi adalah dari luar ke dalam. Dari logika, mengalami kehidupan, logikanya dicerdaskan, dipintarkan, dikuatkan, dilatih otot-ototnya sehingga bertambah pintar. Kemudian masuk, akhirnya ada yang membuat bisa masuk ke dalam jiwa, mengalami kesadaran jiwa. Nah, awalnya yang terjadi adalah kita masuk ke dimensi cahaya. Tapi jangan salah, dimensi cahaya ini banyak sekali cabang-cabangnya. Itu seperti kita masuk ke lorong dengan banyak sekali percabangan. Dimensinya sudah dimensi cahaya. Bisa masuk ke otak, ke neuron-neuron, dendrit-dendrit yang ada pada otak. Itu semua bisa kita alami dengan perjalanan cahaya itu. Kalau nggak ada yang nuntun, itu menyebabkan kita tersesat di dalam lorong-lorong cahaya tersebut. Tapi jangan khawatir, ujung akhirnya pasti akan menuju cahaya sejati, zona ilahiyah. Tapi nggak tahu kapan waktunya. Nggak tahu kapan itu akan terjadi. Yang jelas, alami saja kehidupan. Entah itu pada kehidupan yang ini, entah itu jika beruntung di kehidupan berikutnya, jika waktunya cepat, bisa di kehidupan berikutnya lagi, terus begitu. Sampai akhirnya nanti menuju ke satu titik tujuan itu tadi. Kembali kepada Tuhan. Kalau di dalam diri kita itu ada percikan cahaya Tuhan di dalam diri. Bila beruntung, akan ada yang memandu. Nah, sekarang umumnya yang terjadi adalah panduan itu ada di luar. Ada orang yang memandu kita dari luar. Nah, orang ini memberikan panduan, memberikan masukan-masukan, memberikan mentoring, coaching, begitu dari luar.
Bagaimana kalau tiba-tiba orangnya nggak ada? Tiba-tiba orangnya sudah meninggal dunia, sudah lebih dahulu meninggalkan kita. Tiba-tiba sulit ditemuin. Bisa saja terjadi itu, bisa saja terjadi. Dan itulah yang banyak terjadi. Jika pemandunya yang di luar tadi hilang, kitanya kemudian bila konsisten, bila istiqomah, itu menjalankan apa yang dituntunkan oleh si pemandu tersebut. Apakah bisa akan masuk terus ke dalam lorong cahaya tadi? Bisa. Cuman sebetulnya panduannya harusnya update sesuai dengan apa yang terjadi, apa yang kita alami begitu. Bila dia tidak ada, ya sudah, kita hanya lakukan tuntunan-tuntunan yang sudah diberikan sebelumnya. Bisa jadi itu tidak update. Terus masuk ke dalam diri, terus mengalami kehidupan, bagaimana interaksi kita di dalam diri, seperti itu juga kehidupan di luar yang kita alami. Kenapa bisa begitu? Karena apa yang ada di sini, itu akan terbawa ke alam semesta. Sesuai dengan hukum law of attraction, maka akan menjelma, terkreasikan, mewujud menjadi kejadian-kejadian yang kita alami sehari-hari. Terus akan terjadi, sampai kemudian akhirnya kita menemukan pintu yang tepat masuk ke dalam zona kesadaran yang berbeda. Waktunya, durasinya, ya tidak ada yang tahu. Tidak bisa disamakan satu dengan yang lainnya, karena setiap orang unik. Backgroundnya juga berbeda-beda, bawaan lahirnya juga berbeda-beda, bawaan jiwanya juga berbeda-beda. Roh, bila belum ada di dalam diri kita, itu disebut sebagai roh. Tapi bila masuk ke dalam diri kita, itu disebut jiwa. Jiwa bisa masuk ke dalam diri kita bila ada pertemuan antara fisik dengan ruh, percikan cahaya Tuhan. Kemudian dia akan mewujud menjadi pikiran juga. Nah, jiwa yang masuk ini, roh yang masuk ini tentunya setiap orang akan berbeda-beda gitu. Nah, roh ini juga yang disebut bereinkarnasi. Yang dihisap, yang diadili itu ya roh ini tadi. Bukan diri kita, bukan fisik ini. Oke, setelah itu masuk dalam diri, kemudian mengalami kehidupan, kemudian tetap akan mengalami perjalanan suci ke dalam diri. Ziarahnya akan terus dilakukan. Setiap orang akan begitu. Sampai pada akhirnya menemukan zona ilahiyah. Bertemu dengan percikan cahaya Tuhan. Waktunya tidak ada yang tahu. Setiap orang pasti berbeda. Dan di situ juga pasti juga akan bertemu dengan lapisan-lapisan jiwa yang saya sebutkan sebelumnya. Ada diri palsu, jiwa ego, jiwa amarah, jiwa keinginan, ada logika, ada memori-memori kita. Baik di masa ini atau masa yang lalu. Itu akan kita temui. Terus saja. Beruntung bila ada yang memandu. Si pemandu ini yang memantik energi dalam diri kita. Yang memantik kesadaran dalam diri kita. Bila tidak ada, belajar sendiri tentunya akan jadi lebih berat. Lama, sangat lama. Yang dipelajari banyak sekali. Yang dialami banyak sekali. Acak sekali, random sekali yang dialami. Nah, tentunya ini akan jadi lebih mudah perjalanan suci ini bila ada yang memandu. Dan pemandunya adalah yang paling paham jalannya, yang paling paham mau kemana. Siapa itu? Ya Tuhan itu sendiri. Tuhan yang ada di dalam diri kita. Karena kita diberikan akses menuju Tuhan. Diberikan modal oleh Tuhan untuk bisa kembali kepadanya. Nah, kalau di dalam diri kita, pemandunya disebut sebagai percikan cahaya Tuhan. Bila itu diaktifkan, kesadarannya muncul, kesadaran Tuhan di dalam diri muncul, aktif, maka akan muncullah yang saya sebut sebagai navigator. Nah, enak sekali kalau perjalanan kita ini dituntun, ditemani, dilatih oleh sang navigator tadi. Ah, itu luar biasa sekali.
Tapi tetap nggak kita mengalami turun naik, pasang surut kehidupan, terbentur sana dan sini? Tetap saja. Tetap saja. Tetap saja kita dipandu untuk memahami seperti apa sih ego, amarah, keinginan, seperti apa sih logika. Bagaimana sih mengatasi memori-memori yang ada di masa lampau, memori-memori yang ada di masa kini. Tetap saja. Tapi ada yang memandu, ada yang memahamkan, kemudian ada tempat kita bertanya. Mungkin nggak dia hilang? Ya nggak mungkin, ada tetap di situ. Yang membuat dia tidak bisa kita sadari kehadirannya itu adalah hijab atau batasan. Ketika kita keluar dari jiwa tenang, si navigator mulai sedikit-sedikit tidak bisa kita sadari, tidak bisa kita pahami. Nah, kalau salah memahami ini, tentunya kehidupan juga akan berbeda. Bagi saya pribadi, kehidupan ini adalah sebuah cara untuk bisa lebih memahami panduan-panduan dari navigator. Tentunya dengan praktek langsung, berkomunikasi, bercakap, mengalami kehidupan, ketemu pasang surut, terbentur sana-sini. Tetapi bisa dilakukan bila dengan cara yang tepat, itu ada ketenangannya, ada kebahagiaannya, ada kedamaiannya, ada cerianya, ada candanya. Karena buat saya pribadi, menurut pengalaman saya, itu navigator sering sekali ada bercandanya. Ada gokilnya, ada kocaknya, ada humornya, ada juga seriusnya. Segala macam hal ada dalam navigator. Segala hal yang suci ada dalam navigator. Segala hal yang membuat kita tertawa ada pada navigator. Dia muncul, bahagia kita juga muncul. Dia memandu kita, ada damai yang muncul. Damai tadi dengan energi itu tersebarkan ke sekitar kita. Nah, itulah petanya, jalannya, titik-titik poin, checkpoint menuju pada Tuhan. Ziarah suci itu sebetulnya dimulai dari dalam diri kita, muncul sang navigator, kemudian memahami diri kita sendiri, tentunya bersama navigator, praktek langsung dalam kehidupan. Dengan kondisi yang menyenangkan, membahagiakan, penuh keceriaan, canda, tawa. Tapi ada juga kalau gagal paham, gagal masuk pada ketenangan, dihantam sana sini. Yang menghantam siapa? Ya diri palsu kita juga. Jiwa ego, jiwa amarah, jiwa keinginan, logika kita. Kalau kita gagal paham, kalau kita gagal masuk pada kesadaran jiwa tenang. Kalau bisa masuk pada kesadaran jiwa tenang, ada yang menyapa dari dalam diri. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Aduh, menyenangkan sekali. Membahagiakan sekali. Oke, Sobat RTD. Gitu aja sharing saya kali ini. Saya berdoa supaya perjalanan suci, ziarah spiritual Sobat RTD makin menyenangkan. Tentunya jangan lupa selalu masuk dalam kesadaran jiwa tenang. Selalu berlatih relaksasi energi. Kalau sudah berlatih, lupakan aja deh. Sudah pernah berlatihnya, lupakan aja sih. Manfaatnya apa sih? Loh, kenapa begitu? Kalau ngelupain, ini menghindarkan kita dari logika yang bekerja, kemudian diri palsu yang bekerja. Nanti kalau diri palsunya bekerja, itu ada bilang begini diri palsunya. Gimana nih, sudah latihan bolak-balik, tapi nggak ada hasilnya. Marah muncul. Salah ini metodenya. Terus keinginan yang lebih, kok nggak bisa tenang sih? Kok nggak bisa tenang? Gimana sih caranya? Terus egonya juga hadir. Saya sudah belajar berkali-kali. Saya sudah belajar puluhan tahun, tapi kok masih nggak bisa? Ya, begitulah diri palsu bekerja. Begitulah logika bekerja. Oke, Sobat RTD, gitu dulu. Saya berdoa supaya kita semua sekeluarga, saya sekeluarga, Sobat RTD sekeluarga, selalu berada dalam ketenangan. Jangan lupa, please like, comment, subscribe, dan share video-video saya ya. Salam rileks, tenang, damai. Rahayu Sagung Dumadi.